Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi kita berikutnya tentang turunan. Nah, turunan sendiri didefinisikan sebagai derivatif atau turunan dari fungsi Y terhadap X. Nah, terserah kalau di situ kalau dia fungsinya Y, maka diturunkan terhadap X. Kalau fungsinya U diturunkan terhadap X juga bisa. Yang pasti kalau dia derivatif itu artinya penurunan dari fungsinya. Jadi kalau di sini fungsinya kita misalkan sebagai fungsi fx. Nanti kalau ada yang buat fungsi, Pak, derivatifnya dy dx. Nah, itu sama derivatif. F absen sama juga derivatif. Kemudian kalau dia bilang y absen juga sama. Itu artinya derivatif atau turunan dari suatu fungsi. Oke, nah di sini ada beberapa rumus dasar. Pertama, saya jelaskan dulu kalau untuk turunan fungsi fx sama dengan konstanta. Nah, kalau dia konstanta, maka kan nggak ada variabel x-nya. Karena nggak ada variabel x-nya, ketika diturunkan nilainya adalah 0. Kalau dia tidak memiliki variabel x. Yang kedua, kalau dia memiliki variabel x, tapi variabel x-nya memiliki pangkatnya 1, maka pangkatnya dikurangi 1. Seperti di sini, fx sama dengan kx. K dikali x, konstanta dikali dengan x. Maka turunannya adalah konstanta itu sendiri. Nah, yang ketiga, untuk bentuk rumus dasarnya. Jadi kalau dia ada A misalkan sebagai koefisien, x variabel, n adalah pangkat dari variabel x, maka turunan dari fx adalah f absen x. Di sini dirumuskan sebagai A koefisiennya kalikan dengan pangkatnya n dikali x pangkat n kurang 1. Nah, jika bentuknya penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, kalau di sini bentuknya mau diturunkan dalam hubungannya penjumlahan ataupun pengurangan dari fungsi-fungsi, misalkan di sini ada fungsi f x, di sini ada fungsi gx. Yang penting sesuai dengan yang mau diturunkan. Kalau dia fc berarti nggak sesuai karena yang mau diturunkan di situ x. Tapi kalau fc yang mau diturunkan terhadap c ya boleh gitu ya. Maka di sini misalkan fx tambah gx. Nah, kalau dia tambah, kalau dia kurang, kurang. Maka turunannya apa? Turunkan terhadap f, maka f absen x. Turunkan terhadap g, maka g absen. Nah, di situ dia. Misalkan saya punya fungsi fx sama dengan 7x pangkat 3 kurang 5x tambah 2. Nah, kita partisi, kita bagi. Misalkan ini suatu fungsi 7x pangkat 3. Ini satu fungsi lagi min 5x. Kemudian ini satu fungsi lagi tambah 2. Nah, kita partisi seperti itu. Nah, langkah selanjutnya apa? Coba kita turunkan sama seperti yang keempat tadi. Maka kita turunkan satu-satu, berarti turunan dari 7 x pangkat 3, 7 dikali x-nya di situ pangkatnya 3, berarti 7 kali 3. Pangkatnya kalikan ke depan, tadi di sini pangkat kali ke depan, berarti jadi 7 kali 3, yang ini. Nah, yang di atas pangkat x-nya dikurangi 1, berarti 7 kali 3 kali x pangkat 3 kurang 1. Nah, sini ini satu bagian. Kemudian di sini min 5x. Nah, 5x, x-nya tadi sesuai kalau dia konstanta, kalikan dengan variabel x pangkatnya 1, maka hilang x-nya, tinggal koefisiennya atau konstantanya. Nah, 2 di situ sebagai konstanta aja, maka 0. Maka hasil akhirnya adalah 21 x pangkat 2 kurang 5. Nah, begitu langkah sederhana untuk menurunkan suatu fungsi. Oke, nah berikutnya, misalkan ada yang nanya, Pak, jadi kalau turunan 1 per x gimana, Pak? Ya, misalkan di sini saya kasih contoh berikutnya. Contoh, misalkan fx-nya itu berapa? X sama dengan, saya ulang, fx sama dengan 1 per x. Nah, khusus dia 1 per x, jika 1 per x pasti kan dikurangi 1. Berarti ini jadinya apa? F absen x
X pangkat 1 itu berarti kan X pangkat min 1. 1 per X itu X pangkat min 1. Nah, kalau kita sesuaikan dengan rumusnya tadi, langkah menurunkannya, ini masih fx ya. Ini saya hanya merubah bentuk. Maka turunannya f absen X sama dengan pangkat kali ke depan, berarti min 1. X, pangkat yang atas kurangi 1, min 1 kurang 1. Berarti min X pangkat min 2. Nah, karena pangkat min 2 berarti letaknya di bawah. Maka jadinya berapa? Sama dengan min 1 per X pangkat 2. Nah, itu dia untuk turunan 1 per X. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu bentuk perkalian. Nah, kalau di turunan ada yang fungsi perkalian seperti ini, nomor 5. Misalkan fx-nya itu adalah dua buah fungsi yang dikalikan, yaitu misalkan u kali v. Nah, maka turunan untuk fungsi fx sendiri, turunannya f absen x, maka menjadi u absen V tambah UV absen. Nah, U absen V tambah UV absen itu ada penjabarannya sendiri kalau kita menggunakan pendekatan teori limit. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana penggunaannya dari rumus tersebut. Misalkan seperti ini, kita contohkan aja. Contoh. Nah, misalkan contohnya di sini ada fx sama dengan 2x kali 3x pangkat 5, misalkan seperti itu. Nah, ini kan kalau dia bentuk perkalian. Nah, kalau bisa dikalikan, ada dua langkah sih sebenarnya. Kalau langsung bisa dikalikan, kalikan aja. Kalau nggak bisa dikalikan, baru kita jabarin dengan cara yang tadi. Nah, kalau seperti ini mau kita kalikan, cara pertama berarti kita kalikan dulu dia. 2 kali 3 6, maka fx-nya di situ 6. X kali x pangkat 5, maka pangkatnya bertambah, x pangkat 6. Nah, baru kita turunkan sama seperti yang sebelumnya. Contoh yang kedua, rumus yang kedua, maka turunannya f absen x sama dengan 6 kali pangkatnya 6 kali x pangkat 6 kurang 1, maka 36 x pangkat 5. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita buat seperti yang itu, penjumlahan juga bisa, perkaliannya cara kedua. Nah, cara yang kedua ini kita jabarin dulu. Tadi kan dia ada sebagai u, itu kita misalkan 2x, maka kalau dia turunan, u absennya menjadi 2x menjadi 2, gitu ya. X-nya karena pangkat 1 diturunkan hilang, gitu. Kemudian untuk yang kedua, itu fungsi v. Kita misalkan saja yang kawannya itu fungsi v, yaitu 3x pangkat 5. Maka v absennya menjadi, turunkan, 5 kali 3, 15. X pangkat 5 kurangi 1, jadi pangkat 4, gitu. Maka kita masukkan menggunakan rumusnya f absen x sama dengan u absen v tambah uv absen. Berarti u absen 2, v yang tadi 3x pangkat 5 ditambah uv absen u 2x dikali v absen 15x pangkat 4. Nah, baru kita kalikan sama 2 kali 3 6, x pangkat 5 tambah 2 kali 15 30, x kali x pangkat di sini 1, yang ini 4, tambahkan jadi pangkat 5. 6 tambah 30, kok bisa ditambahin Pak? Nah, ini pangkat x-nya sama, x pangkat 5, x pangkat 5. Maka variabel yang sama pangkatnya bisa dijumlahin. Maka 36
X pangkat 5. Nah, sama terbukti ada dua cara seperti itu. Nah, kalau dia bisa gampang seperti yang ini, cara pertama, bisa cara pertama. Atau cara yang kedua juga bisa. Nah, kalau soalnya seperti itu, kalau dia panjang, seperti dua suku aljabar, seperti ini. Misalkan ada contoh yang kedua, contohnya lagi, masih contoh bentuk yang tadi. Kalau dia bentuknya fx sama dengan 2x tambah 3 kali 3x pangkat 2 tambah 5. Nah, ini juga sebenarnya bisa kalau dikalikan langsung ke dalam. Nah, kalau nggak mau juga bisa menggunakan cara yang tadi. Maka kalau kita misalkan pakai cara yang kedua tadi, cara pertama dulu, cara 1. Cara 1 maksud Bapak dikalikan. Iya, dikalikan ke dalam satu-satu. Dari sini kalikan kemari. Yang ini kalikan kemari. Baru nanti 3-nya kalikan kemari. Nah, yang ini kalikan kemari. Nah, itu cara pertama. Berarti kalau dia perkalian dua suku aljabar, kalikan dia ke dalam. Maka jadinya 2 kali 3 x pangkat 2, 2 kali 3, 6. X pangkat 2 jadi x pangkat 3. Kemudian 2x kali 5 tambah 10. X 3 kali x pangkat 2 berarti 9x pangkat 2 tambah 3 kali 5, 15x. Maka fungsinya kita jabarin. Fx sama dengan 6x pangkat 3 pangkat 2 dulu tambah 9x pangkat 2 tambah 10x tambah 15. Nggak pakai x ya, 15 3 kali 5 ya. Oke. Nah, setelah itu baru kita turunkan. Maka f absen x-nya adalah 6 kali 3. Nah, kalau sudah seperti itu, maka turunannya satu-satu karena penghubungnya jumlah. Ini turunkan satu-satu. Nah, diturunkan satu-satu menjadi, kalau 6x pangkat 3, 3 kali 6, 18. X pangkat 3 kurang 1 jadi pangkat 2. Tambah 2 kali 9, 18. X pangkat 1, karena pangkat 2 kurang 1. Tambah 10. Nah, karena 15 dia adalah konstanta, maka hilang, habis gitu ya. Nah, cara yang kedua, untuk cara yang kedua tadi, cara kedua kita bisa misalkan sebagai U. Siapa U? Kalau di situ tadi suku pertama U, ini kita misalkan sebagai U, yang ini sebagai V. Berarti di situ U-nya adalah U sama dengan 2x tambah 3. Maka langsung kita lihat yang mana yang ada x, 2x. Berarti yang 2x mau kita turunkan, yang 3 pasti turunannya 0. Maka U absennya adalah 2. Kemudian kalau dia V di situ sama dengan 3x pangkat 2 tambah 5. Maka V absen yang ada x-nya yang ini 3 kali 2, 6. Berarti 6x. Nah, kita susun. F absen x sama dengan U absen V tambah UV absen. Berarti menjadi U absen. U absen tadi kita cari 2. V tetap kita ambil 3x pangkat 2 tambah 5. Tambah U biasa 2x tambah 3 kali dengan V absen 6x. Nah, seperti itu dia. Langkah berikutnya kita kalikanlah 2 kali 3 6 x pangkat 2. 2 kali 5 tambah 10 tambah 2x kali 6 12. X kali x, x-nya jadi pangkat 2. 3 kali 6, 18 tambah x. Karena ada x-nya ya. Oke. Nah, kita susun sekali lagi. 6, saya ulang.
Di sini ada 6x pangkat 2, sini juga ada 12x, berarti 6 tambah 12, 18. X pangkat 2. Nah, yang ada x cuma 1 tambah 18. X, kemudian yang sini konstanta cuma 1 tambah 10. Gitu ya. Oke, nah itu dua cara untuk bentuk perkalian kalau dalam bentuk fungsi ya. Di fungsi aljabar kalau dia perkalian seperti itu. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang bentuk pembagian. Nomor yang 6. Bentuknya kalau fx sama dengan u per v. Nah, kalau u per v ini artinya bentuk pembagian atau bentuk pecahan dia. Maka kita ubah f absen x-nya menjadi, ya di bawah aja ya, nggak nampak ke samping. F absen x sama dengan u per v, sama seperti tadi, u absen v, tapi di sini dikurang u v absen per yang di bawah v kuadrat. Nah, seperti itu. Itu untuk turunannya. Jadi kalau dia u per v, maka ubah jadi u absen v kurang u v absen. Nah, misalkan sini contoh. Nah, kalau kita misalkan ada fx sama dengan misalkan 8x pangkat 5 per 2x. Nah, kalau seperti ini ada dua cara seperti tadi. Bisa langsung difaktorkan, faktorkan saja dulu. Maka fx-nya kita ubah saja. 8 dibagi 2, 4. X pangkat 5, karena di bawah ada x, berarti berkurang. Misalkan nggak usah pangkat 1 Pak, yang pangkat 2, oke. Misalkan di sini pangkatnya 2, berarti yang di atas pangkatnya 5, yang di bawah 2. Karena yang di bawah ini positif, berarti harus dikurangi ke atas. 5 kurang 2, maka tinggal 3. 4x pangkat 3. Maka turunannya f absen x sama dengan 3 kalikan ke 4. 4 kali 3 kali x pangkat 3 kurang 1. Maka dapatnya 12x pangkat 2. Nah, seperti itu. Nah, ini bentuk sederhana kalau dia soalnya pun sederhana. Kalau soalnya bentuknya panjang, seperti ini contoh. Contoh, misalkan fx sama dengan 2x tambah 1, yang bawah 3x tambah 2. Nah, seperti itu. Nah, misalkan seperti ini bentuk soalnya, maka kalau kita bagikan kan susah ya kalau dibagi langsung. Nah, maka kita misalkan yang ini u, yang bawah v. Maka kita buat aja u di situ, kita cari dulu. Misalkan u-nya berarti 2x tambah 1. Dan maka u absen yang mengandung x itu cuma 2, maka turunan 2x 2. Kemudian v, untuk yang v itu tadi yang bawah 3x tambah 2. Kemudian maka v absennya yang mengandung x 3x berarti 3 di sini. Oke, kita udah punya u absen dan v absen. Setelah itu kita akan substitusikan nilainya tadi, bentuknya f absen x sama dengan u absen v kurang u v absen per v kuadrat. Maka kita masukkan u absen, kita tadi dapat 2, v 3x tambah 2 dikurang u tadi fungsinya 2x tambah 1, v absen tadi di sini v absennya 3. Per yang bawah tadi v itu 3x tambah 2 dikuadratin. Nah, seperti itu. Terus kita masukkan nilainya. 2 kali 3 6x, 2 kali 2 tambah 4. Nah, sabar, masih dalam tanda kurung, dikurang 2x kali 3 6x. Kemudian 1 kali 3 min positif ya, 3. Oke. Nah, sekarang yang bawah belum, yang bawah per. Nah, kalau dia minta hasil akhir, kalau dia hasil akhir berarti harus dikuadratin, kalau nggak perlu juga nggak apa-apa.
Berarti kalau di sini buat aja Pak, ya udah 3x tambah 2 gitu, dikuadratin. Maka yang di atas kita selesaikan dulu. 6x kurang 6x berarti habis. Tinggal 4 kurang 3 berarti tinggal 1. Per yang bawah 3x tambah 2 pangkat 2. Nah itu soalnya selesai sampai situ kalau dia minta cuman hasil turunannya. Nah tapi kalau diminta misalkan f absen x, saya ulang, tadi kan f absen x, misalkan nilai dari f absen 3, misalkan 3 seperti itu, maka kita harus substitusikan dulu nilai 3-nya untuk mendapatkan hasilnya. Berarti di situ 1 per, karena x-nya diganti dengan 3, kita gantikan 3 kali 3 tambah 2 dipangkatkan 2. 3 kali 3 9 tambah 2 11, berarti 1 per 11 pangkat 2 sama dengan 1 per 121 ya, 121. Nah seperti itu. Kalau dia soalnya untuk bentuk pembagian dimasukkan nilainya. Sama juga kalau bentuk perkalian dimasukkan nilainya seperti itu juga. Nah yang terakhir bentuk yang ketujuh. Nah bentuk yang ketujuh dibuat permisalan tapi menggunakan aturan rantai. Nah di situ nanti lebih jelasnya kita untuk pertemuan yang berikutnya. Yang ketujuh yaitu fx sama dengan U pangkat N. Nah, dimisalkan U dia. Kalau dimisalkan U itu fungsinya kita ubah dulu. Berarti kalau fx itu kan dy per dx. Nah, seharusnya kan semula seperti ini. Namun karena dimisalkan sebagai U, maka kita ubah pembaginya. dy du kali du dx. Nah, seperti ini. Nah, kenapa bisa gitu, Pak? Nah, karena yang dimisalkan dy du itu sebagai turunan y terhadap u dulu. Karena yang dimisalkan u, maka setelah itu yang di dalam fungsi u-nya itu diturunkan lagi terhadap x. Maka ini dikatakan sebagai turunan rantai. Turunan rantai. Nah, kalau dia turunan rantai, kenapa rupanya, Pak? Nah, kita turunkan 2 kali dia. Yang pertama, kita lihat dulu fungsinya. Kalau ini dy du, maka f absen x-nya apa? F absen x sama dengan u kalikan dia n, berarti n kali u pangkat n kurang 1. Nah, du dx di situ turunan terhadap u, maka fungsi u-nya kita turunkan, maka dikali lagi u absen. Itu untuk bentuk turunannya. Oke, kita lihat contoh. Sini. Oke. Nah, contohnya misalkan seperti ini, ada fx-nya sama dengan 3x tambah 2, 3x pangkat 2 tambah 2, dipangkatkan lagi 7. Nah, misal seperti itu. Maka yang kita misalkan siapa? Ini kita misalkan sebagai u-nya. Nah, maka dapat dilihat u-nya di situ berarti apa? U sama dengan 3x pangkat 2 tambah 2, kan gitu ya. Kemudian turunannya kita lihat dulu. U absen sama dengan yang mengandung x turunkan, karena yang ada x yang cuma ini yang turunkan. 3x pangkat 2 berarti 2 kalikan ke depan, 6x pangkatnya 2 kurang 1 kan 1, maka 6x saja. Itu ya, saya ulang. Misalkan ada yang masih belum paham, kok bisa tuh langsung begitu, Pak? 3 kan di sini koefisiennya 3, pangkatnya 2 kalikan ke depan kali 2 kali x pangkatnya 2 tadi kurang 1, maka 6x gitu ya. Nah, setelah itu kita buat bentuk turunannya. F absen x sama dengan n
kali U pangkat N kurang 1 kali U absen. Gitu ya. Oke, N. Kita lihat dulu tadi di sini pangkatnya 7, berarti jadi 7 kali U, tetap aja kita buat dulu U. Pangkatnya berapa? 7 kurang 1 kali U absen. U absen tadi berapa? Kita lihat di sini 6x. 6x. Nah, seperti itu langkahnya. Terus kita gantikan nilainya. 7 kali buka kurung U tadi siapa? 3x pangkat 2 ditambah 2. Kemudian pangkatnya 7 kurang 1 pangkat 6 kali dengan 6x. Nah, karena di sini ada yang di luar, 6x dengan 7 bisa kita kalikan saja. 7 kali 6 42 x kali dengan 3x pangkat 2 tambah 2 pangkat 6. Maka selesai sampai di sini untuk turunannya, gitu ya. Nah, terserah kalau nanti misalkan ada saya buat misal soalnya F absen 2, ya berarti masukkan nilai untuk F-nya 2. Berarti tinggal masukkan saja 42 kali 2 kali. Besar kali Pak, 0 aja kita buat. Kita coba misalkan 0. Kalau 0 berapa? 42 ya 0 ya Pak ya. 1 42 kali 1 kali 3 kali 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 6. Maka di sini 42 kali 3 kali 1 pangkat 2 1 ya. Berarti 3 kali 1 3 tambah 2 5 pangkat 6. Nah, berapa bulatnya ini nanti bisa dicari sendiri. Kalau dia 5 pangkat 6 dikalikan dengan 42. Oke. Nah, sekian dulu untuk bentuk turunan. Jadi kita akan hari ini membahas hanya turunannya saja, bentuk dasar dari turunan. Untuk berikutnya kita akan coba bahas tentang turunan penggunaannya dalam fungsi grafik fungsi gitu ya, untuk menentukan nilai stasioner, kemudian titik nilai maksimum dan nilai minimum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.